Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Kami dari kelompok 39 dan kali ini kita akan mempresentasikan atau menilai sebuah sistem basis data yang telah kita buat. Sebelumnya, kenalan dulu. Yang pertama itu ada saya, Devin Diki, yang kedua ada Zai Syah, yang ketiga itu dari Putra, yang keempat ada Tarik Fan Sabi, yang kelima ada Yon Septianisa, terus ada Windy Ukti, ada Aziz Riyadi, ada Ria, dan Sylvia Nanto. Oke, sekarang kita akan masuk untuk cara baru atau cara mencari sampel dari gitu dulu ya. So, kita coba dulu, lalu kita cari GitHub. Lalu di sini bisa cari, misalnya kita mau cari sistem basis data restoran, nah di grup bisa sih ya. Oke. Seperti itu contohnya, kalau misalnya mau nyari ini, ada banyak sebenarnya database-nya. Nah, ini contoh salah satunya. Tapi karena di sini kita sudah punya, jadi kita download yang sudah ditandai. Oke, yang pertama kita klik pun dulu, terus kita di sini ada yang namanya database, lalu kita klik. Nah, ini kita buka seperti ini. Ini download. Nah, ini kalau seperti ini berarti sudah download. Kalau sudah di download, kita masuk ke exam PPT. Nah, yang pertama harus dilakukan itu yaitu untuk start Apache-nya sama start MySQL. Kalau sudah kita masuk ke min MySQL. Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan itu membuat baru atau pertama itu buat database-nya dulu. Yang pertama itu ada pencetari. Ini pasti sebenarnya sesuai keperluan yang dibutuhin aja. Cuman karena kita di sini temanya kafe, ya kita buat database itu kafetaria. Di sini saya udah sebelumnya udah pernah bikin ya, jadi kita bikin duplikatnya, jadi kafetaria dulu. Jadi kita create. Nah, kalau sudah di create, kita masuk ke import. Nah, di sini pilih filenya. Filenya, open, bisa masuk. Lalu kita mulai go. Nah, di sini sudah jadi ya. Di sini ada beberapa tabelnya ya. Yang pertama itu dari akun, bill detail, sampai dengan supplier. Nah, ini salah satu contohnya. Masuk ke penjelasan entitasnya ya. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh STA, itu dimulai dari entitas akun. Untuk itu dari entitas akun itu berfungsi untuk menyimpan informasi akun pengguna sistem. Setiap data di tabel akun mewakili salah satu akun yang akan digunakan untuk login dan mengakses aplikasi. Terus atribut akun itu yang pertama ada akun ID, username, password, dan delete. Oke. Lalu di sini ada relasinya. Relasi yang pertama itu entitas
ke staff. Setiap akun terhubung ke satu data staff, artinya setiap akun pasti dimiliki oleh salah satu pegawai staff. Fungsinya itu menghubungkan identitas akun dengan data pegawai yang berwenang menggunakan akun tersebut. Terus dari entitas pun ke entitas decentralization atau decentralization ID. Setiap akun juga terhubung ke decentralization yang biasanya menggambarkan otoritas atau hak akses berdasarkan cabang, node, atau unit tertentu dalam sistem terdistribusi. Fungsinya itu menentukan di node, cabang, atau server mana akun tersebut memiliki wewenang atau hak akses. Jadi ilustrasinya itu tabel akun akan punya origin key ke staff ID dan decentralization ID itu. Dengan begitu kita bisa tahu siapa pemilik akun dan akses akun tersebut. Berlaku di cabang atau node mana. Kalimat presentasi yang bisa digunakan yaitu seperti ini, itu entitas akun singkatnya dapat menyimpan seluruh informasi akun, pengguna sistem, mulai dari username, password, hingga status aktif atau nonaktif akun. Setiap record akun terhubung ke data staff sehingga kita tahu pemilik akun tersebut siapa. Selain itu, akun juga berelasi dengan decentralization untuk menentukan di cabang atau node mana akun ini memiliki akses. Dengan dengan desain seperti ini, sistem bisa mengatur otoritas pengguna secara terpusat sekaligus mendukung pola distribusi akses di banyak cabang atau server. Oke, lanjut ke entitas selanjutnya yaitu yang kedua, entitas decentralization dan decentralization detail yang akan dijelaskan oleh Yona. Ya. Decentralization dan decentralization detail yaitu bagian yang mengatur hak akses setiap peran pengguna dalam sistem. Di tabel ini, decentralization terdapat atribut seperti decentralization ID, decentralization name, dan delete. Tabel ini menyimpan data peran atau role, contohnya seperti admin, staff, atau manajer. Jadi setiap pengguna dalam sistem akan masuk ke salah satu peran ini. Sedangkan di tabel decentralization detail terdapat atribut seperti decentralization ID sebagai foreign key dan dari tabel decentralization. Yang kedua, modul ID, foreign key, dan yang ketiga can view dan can edit dan can remove, dan keempat delete. Ini adalah tabel yang berfungsi untuk mengatur secara detail hak akses dari setiap peran tadi terhadap modul-modul tertentu di dalam sistem. Misalnya, peran-peran admin bisa melihat dan menambah dan mengedit dan menghapus modul data barang, sedangkan peran staff hanya bisa melihat dan menambah saja. Lalu, kalau kita lihat relasinya, satu, data decentralization ID di tabel utama bisa muncul beberapa kali di tabel. Di tabel decentralization detail karena satu peran bisa punya akses ke banyak modul one to many. Dan di sini kesimpulannya entitas ini pentingnya karena digunakan untuk mengatur siapa bisa akses dalam sistem. Dengan begitu, sistem tempat aman dan setiap orang hanya bisa mengakses bagian sesuai dengan perannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan untuk entitas yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Windy, entitas modul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai entitas modul. Um, Berikut adalah entitas modul, walaupun um, konsepnya ERD relation. Entitas ini sangat penting, menyimpan data tentang semua fitur atau bagian dari sistem yang bisa diakses pengguna. Contoh modulnya seperti penjualan, pembelian, stok barang, laporan keuangan, dan yang lainnya. Atribut yang penting dalam entitas ini adalah modul ID seperti kode kode unik modul, terus modul name yang berisi nama dari modul, kemudian delete, yaitu penanda apakah modul tersebut masih aktif atau sudah tidak digunakan lagi.
Modul sangat berkaitan erat dengan penggunaan hak akses pengguna. Modul-modul ini akan digunakan di entitas yang fungsinya untuk mengatur siapa saja yang bisa mengakses modul tersebut dan bisa melakukan apa saja. Misalnya seperti ada staf yang hanya bisa melihat data di modul stok barang. Kemudian ada staf yang bisa menambahkan dan mengedit tapi tidak bisa menghapusnya. Ada yang juga punya akses penuh, bisa hapus data juga. Nah, pengaturan hak akses inilah yang membuat sistem menjadi lebih aman dan terkontrol karena tidak semua yang bisa mengubah datanya. Maka dari itu, modul sangat penting dalam memanajemen fitur dan mengontrol keamanan sistemnya. Kemudian entitas staf yang ada dalam sistem ini digunakan untuk menyimpan semua informasi mengenai pegawai atau karyawan yang bekerja dan menggunakan sistem. Di dalam tabel ini terdapat beberapa atribut penting seperti Staff ID sebagai identitas unik dari setiap pegawai, name untuk nama lengkap staff, gender tak seperti tanggal lahir, email, phone sebagai data pribadi, serta salary dan dormitory yang menunjukkan gaji dan tanggal mulai bekerja. Peran punya entitas staff punya peran yang sangat penting karena hampir semua entitas dalam sistem dilakukan oleh staf, misalnya melakukan transaksi penjualan kepada pelanggan atau meneruskan barang dari supplier. Oleh karena itu, staf berhubungan dengan beberapa entitas lain di sistemnya, yaitu pertama entitas dari Bill untuk mencatat staf yang memegang transaksi penjualan. Kedua, entitas Recep untuk mencatat staf yang menangani pembelian bahan baku dan supplier. Hubungan antara staf dengan transaksi tersebut bersifat satu ke banyak atau one to many. Artinya, satu staf bisa menangani banyak transaksi. Selain itu, staf juga memiliki akses ke sistem menggunakan akun ini tersimpan dalam entitas account yang berhubungan langsung ke staf. Dari situ, staf bisa diberi hak akses tertentu melalui Gestion atau modul. Dengan kata lain, data di entitas staf bukan hanya untuk identitas, tapi juga untuk mengontrol aktivitas dan hak akses setiap pegawai di dalam sistemnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa entitas staf adalah pengguna utama yang menjalankan berbagai proses dalam sistem dan juga jadi dasar untuk mengatur akses tanggung jawab di setiap aktivitasnya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu akan dilanjutkan oleh Aziz, entitas customer dan bill Baik, dari kasar. baik, selanjutnya adalah entitas customer. Entitas ini berfungsi untuk menyimpan semua data terkait pelanggan atau pembeli. Data ini sangat penting untuk keperluan identifikasi, riwayat pembelian, atau program loyalitas. Contoh data yang disimpan bisa mencakup nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan informasi kontak lainnya. Entitas customer memiliki hubungan langsung dengan entitas bill. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap transaksi penjualan pasti dilakukan oleh seorang pelanggan. Yang selanjutnya adalah entitas bill. Entitas bill mewakili satu transaksi penjualan tunggal yang terjadi antara staf dengan pelanggan. Entitas ini berfungsi sebagai catatan ringkas dari setiap penjualan. Entitas ini juga memiliki atribut yaitu bill ID, atribut kunci utama yang unik yang setiap transaksi berfungsi sebagai entitas transaksi. Yang kedua, customer ID. Customer ID juga merupakan version key yang menghubungkan transaksi ini dengan data pelanggan yang melakukan pembelian. Selanjutnya ada staff ID yang menghubungkan transaksi dengan data staff yang melayani transaksi tersebut. Selanjutnya ada double chase, tanggal dan waktu transaksi terjadi. Selanjutnya ada total. Total ini moneter dari seluruh transaksi. Exchange
merupakan informasi tambahan yang mungkin relevan seperti kembalian atau diskon. Selanjutnya ada identitas bill detail atau rincian transaksi. Fungsinya adalah menyimpan rincian atau detail dari setiap transaksi yang tercatat dalam entitas bill. Jika identitas bill adalah ringkasan, maka bill detail adalah daftar produk yang dibeli. Entitas bill detail memiliki hubungan one to many dengan entitas bill, artinya satu transaksi penjualan dapat memiliki banyak item produk atau rincian. Contohnya, setiap baris data dalam entitas ini akan mencatat satu item produk, termasuk informasi seperti ID produk, jumlah produk yang dibeli, dan harga per unit. Secara keseluruhan, tiga entitas ini bekerja sama untuk merekam seluruh proses penjualan. Customer mengidentifikasi siapa yang membeli, bill mencatat kapan dan beberapa total transaksi, dan bill detail menjelaskan produk apa saja yang dibeli dalam transaksi tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya itu penjelasan oleh Sylvia itu entitas receipt dan ingredient. Maaf, di unmute dulu Sylvia. Mute-nya belum di Suaranya Halo, bentar. Nah. Recep and Ingritas. Recep, struktur pembelian. Recep itu kayak bukti pembelian dari supplier. Di sini Recep mempunyai beberapa informasi penting kayak Recep ID, ID unik buat setiap stroke, date of Recep atau DOR, tanggal kita terima barang dari supplier, grand total, total harga keseluruhan dari pembelian itu, staff ID, menunjukkan siapa staf yang input atau yang terlibat dalam pembelian ini, supplier ID, siapa supplier atau pemasok yang ngirim barangnya. Jadi intinya tabel Recep nyimpan beli dari siapa dan totalnya itu nanti di iniin ingredient atau bahan. Ingredient itu data semua bahan yang digunakan atau dibeli. Ada informasi penting juga kayak ingredient ID, ID unik buat tiap bahan, name, nama bahannya misal gula tepung dan lain-lain. Unit satu bahan misal kilogram, liter, dan lain-lain. Cost, biaya atau harga dari bahan tersebut. Direct buy, biasanya ini nyambung ke siapa yang mengarahkan pemakaian bahan atau mungkin nyambung ke statistik. Dan selanjutnya Terima kasih untuk akan dibaca selanjutnya itu sama Natalia. teman saya. Oke, Natalia. Iya, Natalia. Ya, biasa sama. dia mana? Itu dari dua ya. Kita lanjut ke selanjutnya itu dari Yuda dulu aja ya. Ya, selanjutnya itu ada entitas kategori dan diskon. Akan dijelaskan oleh Yuda. Oke, saya di sini akan menjelaskan kategori dan diskon ya. Oke, yang pertama itu kategori table. Kategori berfungsi untuk mengelompokkan produk berdasarkan kategori tertentu. Kolom yang Anda meliputi yaitu ada ID, name, dan delete.
ID, identitas unik untuk setiap kategori, memastikan tidak ada duplikat. Dan name, nama kategori seperti freeze atau caramel yang membantu dalam pengelompokan produk. And delete, status penghapusan dengan nilai 0 aktif atau 1 dihapus. Berguna untuk mengatur data yang tidak lagi digunakan. Data ini sangat penting untuk mengatur dalam memfilter produk berdasarkan kategori dalam sistem. Selanjutnya, yaitu diskon. Tabel diskon dirancang untuk mengatur data diskon yang diberikan kepada pelanggan atau produk tertentu. Kolomnya yaitu ada diskon underscore ID, diskon underscore persen, start underscore date and date, dan yang terakhir ada status and delete. Diskon ID, identitas unik untuk setiap diskon, memudahkan pelacakan. Diskon persen, persentasi diskon, misalnya 5%, yang menentukan besaran potongan harga. Dan yang ketiga, start date and date. Periode berlaku diskon seperti dari 2023 bulan Juli tanggal 20 sampai 2023 dari Juli sampai tanggal 25 untuk mengatur promo. And status dan delete menunjukkan status aktif 0 atau 1. Penghapusan data membantu manajemen data diskon. Tabel ini memainkan peran krusial dalam manajemen promo, penawaran khusus, dan strategi pemasaran. Oke, dan kesimpulannya ini akan saya kasih tahu bahwa data yang ditampilkan melalui tabel-tabel seperti kategori, produk, diskon, dan diskon detail memberikan gambaran lengkap tentang pengolahan kategori produk, hubungan antar tabel, serta penerapan diskon. Tabel kategori memberikan mengorganisasi produk, inner join, mempermudah analisis hubungan kategori dan produk diskon, mengatur produk dengan jelas, dan diskon detail, memastikan diskon diterapkan akurat pada produk tertentu. Semua ini mendukung sistem penjualan yang efisiensi dan terstruktur. Baik. Oke. Jadi untuk aktivitas selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Rohit tentang supplier. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tabel supplier. Tabel tabel ini itu dirancang untuk mengelola data pemasok atau supplier dalam database ini. Dalam tabel ini juga terdiri dari beberapa kolom atribut, di antaranya yaitu adalah supplier ID. Di sini supplier ID bertujuan untuk sebagai identitas unik dari setiap pemasok, dan supplier ID ini adalah salah satu primary key dari tabel ini. Kemudian ada name. Untuk kolom name ini itu bertujuan untuk menyimpan nama lengkap dari pemasok. Kemudian ada phone yang dimana untuk menyimpan nomor telepon dari pemasok yang dapat dihubungi. Kemudian ada address. Address di sini untuk menyimpan alamat fisik dari pemasok. Kemudian yang ada email, selanjutnya ada email. Di sini email itu untuk menyimpan alamat email dari supplier. Kemudian di sini ada delete. Delete ini kolom untuk fitur soft delete. Jadi alih-alih menghapus data secara permanen dari database, data yang dihapus itu hanya ditandai sebagai terhapus. Jadi data yang dihapus tadi tidak sepenuhnya terhapus dari database. Nah, untuk kesimpulannya, tabel ini itu dibuat untuk apa, mengorganisasi informasi pemasok. Struktur dari semua tabel ini membu- memungkinkan untuk memungkinkan aplikasi untuk mencatat data dasar dari setiap pemasok, mengidentifikasi setiap pemasok secara unik melalui primary key-nya tadi, supplier ID, lalu untuk mencari, mengubah, atau menghapus data pemasok, dan yang terakhir itu menerapkan fitur soft delete yang lebih aman sehingga data yang dihapus tadi masih tersimpan dan dapat dipulihkan jika diperlukan. Oke, selanjutnya itu ada aktivitas resip dan produk itu akan dijelaskan oleh dia.
Hmm, saya akan menjelaskan mengenai produk. Produk dalam konteks database, eh, entitas atau item yang dijual atau ditawarkan oleh suatu bisnis. Setiap produk memiliki karakteristik unik pada atribut-atribut. Yang pertama ada produk ID, digunakan untuk mengidentifikasi produk secara spesifik dalam database, sering menjadi primary key. Digunakan untuk menghubungkan data produk dengan data lain. Lalu yang kedua ada name, memberikan deskripsi singkat dan mudah dipahami tentang apa produk tersebut. Lalu ada kategori, membantu mengorganisir produk, memudahkan pengguna menentukan produk yang mereka cari. Lalu berikutnya size, memberikan informasi penting kepada pembeli tentang kesesuaian produk. Lalu ada cost, menentukan nilai transaksi saat produk dijual. Lalu ada image, memberikan representasi visual produk kepada pengguna, membantu mereka melihat tampilan produk sebelum membeli. Lalu yang terakhir ada delete, bertujuan untuk memungkinkan data historis tetap utuh sambil memastikan produk tidak lagi muncul dalam produk yang sudah dijual. Lalu lanjut, saya akan menerangkan mengenai resep. Di dalam Bentar Kak, maaf. Di dalam riset memiliki atribut. Yang pertama riset ID, untuk mengidentifikasi resep secara spesifik, memungkinkan sistem untuk menentukan semua bahan. Lalu ada product ID, menghubungkan resep dengan produk yang jadi. Lalu ada ingredients ID, bertujuan mengidentifikasi bahan baku secara spesifik yang diperlukan untuk diriset. Lalu ada masa, menyediakan informasi kuantitatif yang presisi untuk setiap bahan, memungkinkan perhitungan yang akurat untuk produksi, stok, dan biaya. Lalu ada unit, memberikan konteks pada nilai massa. Lalu yang terakhir ada delete, mirip dengan delete di table product, ini menghindarkan penghapusan fisik data resep yang mungkin masih diperlukan untuk catatan histori atau analisis. Oke. Kita selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Bang Zain ya, itu tentang data statistik. Ya. Ya, untuk entitas statistik. Oke, di sini ada entitas statistik, ada tabel statistik. Kegunaan untuk entitas statistik adalah untuk menyimpan data statistik harian seperti total pemasukan dan biaya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mencatat total pendapatan dan bahan baku harian. Di entitas statistik ini ada static ID sebagai primary key-nya dan ingredient cost, lalu ada amount, date. Kegunaan dari ingredient cost ini untuk mendata semua harga-harga dari ingredient atau barang-barang yang telah dibeli dari supplier. Amount ini adalah untuk penghitungan dan jumlah yang sudah dibeli atau yang sudah terjual. Date ini adalah hari di mana barang telah terjual atau terbeli. Dan untuk statistika ini eh, terhubung kepada bill and receipt. Oke, boleh dilanjut, Devin? Oke, sebentar. Ya, terima kasih atas penjelasan entitas-entitasnya ya. Dan di sini kita akan mempresentasikan IRD-nya dan akan kembali dijelaskan oleh Mas Zain. Nah, oke. Oke, siap. Gimana? Oke, kita mulai dari staff dulu ya. Di sini kita mulai dari staff. Staff ini memiliki akun-akun sesuai dengan decentralization-nya. Dan decentralization ini disesuaikan oleh modulnya. Modul ini untuk menentukan siapa saja hak aksesnya. Lalu
masuk ke bagian customer melakukan pembelian akan masuk ke table bill yang akan dikoordinasi oleh staff, dan staff menginput ke dalam bill detail sesuai dengan produk yang dibeli. Oke, nah di sini juga ada table ingredient untuk menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan apa yang dibeli oleh customer. Nah, setelah produk dan ingredient penuhi, dia akan masuk ke dalam table diskon untuk produknya dan sesuai dengan diskon yang sudah ditentukan. Dan staf ini bisa mengatur dan bisa mengatur ke bagian resep ini untuk menghubungi pemasok atau supplier. Dan semua dari supplier, ingredient, dan produk itu akan tercatat di kategori dan masuk ke dalam statik atau data penjualan. Oke, untuk penjelasan IRD-nya singkatnya seperti itu. Jadi cukup ya. Maksudnya kurang lebih ini yang sudah kita jelaskan hasil dari project database yang telah kita buat. Ini cukup ya. Sekitar ini ya. Oke, Jadi siap, terima sekian. kasih buat yang sudah menjelaskan ya. Terima Dan kasih kembali. berbagi informasi. Nanti kita tutup apa namanya video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.